Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan NIM 2411017. Saya akan mempresentasikan tugas geografi yang berjudul Dinamika Proses Vulkanik. Dinamika proses vulkanik adalah peristiwa alam yang mengakibatkan pergeseran magma di kulit bumi, litosfer, ke permukaan bumi. Peristiwa ini sering disebut dengan vulkanisme. Ada beberapa hal. Vulkanisme itu terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya, satu, vulkan tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tekanan dari dalam bumi yang berkaitan dengan gunung berapi. Yang kedua, pergerakan magma dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah atau ke permukaan bumi. Yang ketiga, tektonisme, ialah retakan-retakan pada permukaan bumi. Akibat dari vulkanisme adalah terjadinya letusan gunung berapi. Dari letusan gunung berapi terdapat dua dampak. Dampak pertama ialah dampak negatif positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif. Dari berbagai sumber mengatakan bahwa letusan gunung berapi membawa berbagai macam bahan-bahan vulkanik yang dapat terurai, sehingga daerah yang di sekitar erupsi gunung berapi itu tanahnya akan menjadi subur dan dapat ditanami oleh berbagai macam tumbuhan. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. 1. Membawa berbagai macam mineral. Mineral ini terdapat dari magma dari dalam bumi. Contohnya seperti emas, tembaga oval, perak, dan lain sebagainya. Dengan saya katakan yang tadi, seperti emas, perak, tembaga oval, dan lain sebagainya itu dapat dimanfaatkan manusia untuk kepentingan negara, kepentingan pemerintah, masyarakat sekitarnya. Contoh yang kedua, membentuk tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini biasanya terdapat di dalam laut atau erupsi gunung berapi di dalam laut yang mengakibatkan yang akan mendapatkan sebuah pulau atau pulau-pulau lainnya. Pulau-pulau ini biasanya tercipta dari letusan gunung berapi di dasar laut. Dan yang ketiga, mendinginkan bumi. Ketika gunung berapi meletus atau erupsi, gunung itu akan mengeluarkan sejumlah partikel dan gas ke atmosfer. Nah, ketika partikel dan gas ini ke atmosfer, ia akan menghalangi sinar matahari dan akan terjadilah pendinginan global. Pendinginan global ini pendinginan global ini tidak akan lama, kisaran sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Namun tidak di seluruh dunia merasakan pendinginan global ini. Cuman di sekitar daerah atau wilayah negara yang dekat wilayah gunung erupsi itu. 4. Ekosistem baru. Mengapa saya mengatakan adanya ekosistem baru? Karena setelah terkena dampak dari letusan gunung berapi di hutan,
pepohonan yang mati akan digantikan menjadi pepohonan yang baru atau yang lebih bagus dari pepohonan yang terkena dampak yang terlebih dahulu kan, akan digantikan yang lebih bagus, sehingga satwa liar yang berada di hutan akan memiliki ekosistem yang lebih baik dari yang dahulu. Baik, setelah saya menjelaskan dampak positif dari letusan gunung berapi, saya akan menjelaskan dampak negatif letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam lingkungan sekitar. Abu vulkanik, tanah yang terkena dampak abu vulkanik tidak akan subur untuk pertanian untuk sementara waktu. Selain itu, aliran lava dapat mengubah topografi dan ekosistem dan mengakibatkan dan mengganggu kehidupan satwa liar dan ekosistem seperti pepohonan dan tumbuhan lainnya. Adapun beberapa contoh dampak negatif dari letusan gunung berapi. Hewan dan manusia akan menjadi korban. Mengapa demikian? Ketika letusan gunung berapi, di sekitaran gunung berapi itu akan terkena dampak yang sangat berbahaya. Saya berikan relasi satu. Seperti ketika terjadi letusan gunung berapi, para warga yang tinggal di daerah kaki pegunungan gunung berapi akan disuruh mengungsi di daerah yang lain, karena dampaknya itu sangat besar. Jika kita terhirup udara abu vulkanik ketika dihirup akan merusak sistem pernapasan, karena abu vulkanik itu mengandung racun, dan aliran lava dan batu-batu yang berterbangan dari dalam gunung berapi itu, dan hewan akan mati jika terkena dampak letusan gunung berapi. Hewan yang di sekitar gunung berapi itu, namun tidak semua hewan akan mati. Sebagian hewan itu akan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Kita masuk ke nomor 2, contoh dampak negatif gunung berapi. 2. Pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, asap dari letusan gunung berapi itu sangat beracun karena mengandung SO2 dan berbagai macam zat beracun lainnya. Jika terhirup abu vulkanik itu, sistem pernapasan kita akan terganggu, karena racunnya itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Mau itu manusia, mau itu hewan, sangat berbahaya. Kita masuk ke contoh yang nomor 3. Aktivitas masyarakat akan terhambat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika letusan gunung berapi itu, seluruh masyarakat yang tinggal di sekitaran daerah pegunungan itu akan libur untuk sementara waktu untuk berjaga diri, karena efek dari abu vulkanik ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, pemerintah yang di daerah di letusan gunung berapi itu akan meliburkan pekerjaannya untuk sementara waktu, karena dampaknya itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusianya di situ, kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kita masuk ke contoh nomor 4, dampak negatif yang berjudul kerusakan lingkungan. Pada letusan gunung berapi, lingkungan di sekitar gunung berapi itu akan hancur, karena gunung berapi itu bukan hanya meletus tapi meledak. Tidak seperti
tengah bagiannya hancur lebur. Pasti yang terkena dampak di sekitar gunung itu seperti hutan dan lain sebagainya akan terkena bebatuan dari dalam bumi itu, di dalam gunung berapi itu. Bukan hanya bebatuan yang akan bertebangan, lava, sebagian lava akan terkena juga. Makanya jika ada letusan gunung berapi itu kemungkinan kecilnya ada kebakaran hutan kan. Ada kebakaran hutan. Akan masuk ke nomor 5 dampak negatif letusan gunung berapi, yaitu kelangkaan pangan. Mengapa saya mengatakan kelangkaan pangan? Karena ketika terjadinya letusan gunung berapi, tidak bisa apapun itu, tumbuhan apa itu, tanaman apa itu, tidak akan bisa dipanen. Biasanya dikatakan itu adalah panen gagal. Dari situ biasanya ketika letusan gunung berapi, semua tanaman yang ditanam oleh petani itu tidak akan bisa dipanen karena gagal semuanya. Kita akan memasuki contoh dampak negatif nomor 6, yaitu merusak lapisan ozon. Ketika gunung berapi meletus, partikel-partikel asap abu vulkanik itu akan merusak lapisan ozon. Dan bukan merusak, mengikis lapisan ozon. Kita akan memasuki contoh dampak negatif yang nomor 7. Ialah yang berjudul potensi tsunami. Jika erupsi di dalam laut akan berpotensi, ketika erupsi di laut akan berpotensi tsunami seperti Gunung Krakatau yang dahulu ketika meletus. 3 dampaknya ketika di dalam laut itu. 1, gempa bumi. Yang kedua, erupsi. Gunung lain akan terpancing ketika gunung di dalam laut itu meledak, karena biasanya gunung yang di bawah laut itu tidaklah kecil tapi besar tuh efeknya bagi kehidupan tuh. Dan yang ketiga, tsunami. Ketika satu gunung di dalam lautan ini meletus, 3 dampaknya. Dampaknya ini sangat berbahaya bagi kehidupan karena dapat mengakibatkan tsunami yang besar, erupsi, dan gempa bumi yang lumayan kuat. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.